Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Indriani, semester 2, dosen Dr. Dian Sudiantini, SPD MPD, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa. Mendukung program pemerintah Stay at Home, Study from Home untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Meskipun di rumah, kami tetap memanfaatkan waktu kami untuk belajar mandiri, tentu saja dengan bantuan dosen dalam kuliah daring. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori ekonomi klasik dan teori ekonomi Keynesian. Ekonomi klasik didasarkan pada bahwa sistem perekonomian yang liberal atau sistem laissez-faire atau sistem di mana setiap orang betul-betul bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi apapun atau dalam batas-batas hukum yang berlaku bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara otomatis. Teori ekonomi klasik terdapat 4 pasar. Yang pertama, pasar barang, yang kedua, pasar tenaga kerja, yang ketiga, pasar uang, dan yang keempat, pasar luar negeri. Menurut teori klasik, di pasar barang tidak mungkin terjadi kelebihan produksi atau kekurangan produksi untuk jangka waktu yang cukup lama. Macam ini dilandasi oleh adanya kepercayaan di kaum klasik bahwa di dunia nyata ini, yang pertama, hukum size atau size law yang mengatakan bahwa setiap barang yang diproduksi selalu ada yang membutuhkannya atau memintanya, atau supply creates its own demand berlaku, dan harga-harga dari hampir semua barang-barang dan jasa-jasa adalah fleksibel, yaitu bias dengan mudah berubah atau naik atau turun sesuai dengan tarik-menarik penawaran dan permintaannya. Pasar tenaga kerja. Menurut teori klasik, bila harga dari tenaga kerja atau upah juga cukup fleksibel, maka permintaan akan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran akan tenaga kerja, bahwa tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran secara sukarela. Artinya, pada tingkat upah atau real yang berlaku di pasar tenaga kerja, semua orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan. Pasar uang. Kaum klasik mempunyai suatu teori yang cukup terkenal yang dinamakan teori kuantitas. Teori kuantitas mengatakan bahwa masyarakat memerlukan uang tunai untuk keperluan transaksi tukar-menukar mereka, misalnya jual beli barang dan jasa. Menurut kaum klasik, karena uang tidak bisa menghasilkan apa-apa kecuali mempermudah transaksi. Pasar luar negeri. Esensi teori klasik di sektor luar negeri adalah bahwa suatu perekonomian nasional tak perlu merepotkan diri untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka dengan kebijaksanaan khusus, asal saja pemerintahannya mau memakai salah satu dari sistem pembayaran luar negeri. Yang pertama, sistem standar emas, dan yang kedua, standar kertas dan kurs devisa yang fleksibel. Teori ekonomi Keynes. Keynes berpendapat bahwa sistem laissez-faire murni tidak bisa dipertahankan. Pada tingkat ekonomi makro, pemerintah harus secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi full employment-nya, sebab mekanisme otomatis ke arah posisi tersebut tidak bisa diandalkan. Ekonomi Keynes terdapat 3 pasar. Yang pertama, pasar barang, yang kedua, pasar uang, dan yang ketiga, pasar tenaga kerja. Pasar barang. Kemungkinan kelebihan produksi. Keynes menolak hukum Say. Menurut Keynes, kelebihan produksi secara umum bisa terjadi. Kelebihan penawaran atau supply ini terjadi bila permintaan atau demand masyarakat akan barang-barang atau jasa tidak cukup kuat. Keynes masih menerima pendapat Say bahwa setiap proses produksi mempunyai akibat ganda, yaitu menghasilkan output dan penghasilan. Pasar uang. Pasar uang adalah antara permintaan dan penawaran akan uang. Permintaan akan uang adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya. Sedangkan penawaran akan uang adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank-bank, yaitu seluruh uang kartal dan uang giral yang beredar. Terakhir, pasar tenaga kerja. Dalam teori Keynes, pasar tenaga kerja mengikuti pasar barang.
Apabila output atau Q naik, maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan akan tingkat employment-nya atau N juga naik. Sebaliknya, N turun apabila Q turun. Menurut Keynes, anggapan-anggapan kaum klasik, khususnya mengenai fleksibilitas sempurna dari harga sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan untuk teman-teman yang lain tetap stay at home and study from home, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.